Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 10 ingin membahas materi pajak bumi dan bangunan yang disusun oleh Rizka Ananda Putra, yaitu saya dan Nova Novianti. Pengertian dan dasar hukum PBB. 1. Definisi PBB, pajak atas bumi dan bangunan yang dibayarkan setiap tahun. Yang kedua, dasar hukum. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang PBB. Subjek yang harus membayar pajak bumi dan bangunan adalah orang maupun badan organisasi yang memiliki hak atau mendapatkan manfaat atas tanah ataupun bangunan. Subjek yang dikenakan wajib pajak tersebut menurut Undang-Undang PBB wajib dalam membayar pajak secara tepat waktu setelah menerima surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT, surat ketetapan pajak SKP, dan surat tagihan pajak STP dari kantor pelayanan PBB atau yang disampaikan melalui pemerintah. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah adalah undang-undang yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah di Indonesia. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengumpulkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah untuk menandai kegiatan pemerintahan daerah. Retribusi daerah sebuah pembayaran yang dikenakan oleh pemerintah daerah atas jasa yang memberikan izin tertentu. Selanjutnya, subjek dan objek PBB. Subjek pajak, orang pribadi atau badan yang memiliki, menguasai, dan mendapatkan manfaat dari bumi atau bangunan. Yang berikutnya, objek pajak, bumi, permukaan, dan tubuh bumi. Mengenai bangunan, konstruksi teknik yang diletakkan secara tetap pada tanah dan perairan. Contohnya, objek pajak bumi dan bangunan PBB. Objek bumi dalam pajak bumi dan bangunan meliputi sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang, sedangkan objek bangunan dalam pajak bumi dan bangunan meliputi rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, dan kolam renang atau jalan tol. Selanjutnya, pengecualian objek PBB, seperti tempat ibadah, sosial, pendidikan, tanpa keuntungan, kuburan, peninggalan purbakala, hutan lindung, suaka alam, perwakilan diplomatik, dan organisasi internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Novianti dari kelompok 10. Akan membahas tentang pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya kita beralih di pendataan dan penilaian objek pajak. Pendataan pajak sendiri menggunakan SPOP atau LSPOP yang singkatannya dari Surat Pemberitahuan Objek Pajak atau lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak. Lalu untuk penilaian objek pajak sendiri ada beberapa pendekatan. Yang pertama ada metode pendekatan data pasar atau market data approach, yaitu NJOP dihitung dengan cara membagikan objek pajak yang sejenis dengan objek lain yang telah diketahui harga pasarnya. Lalu yang kedua ada pendekatan biaya atau cost approach, digunakan untuk menentukan nilai tanah atau bangunan, terutama untuk menentukan NJOP bangunan dengan menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan. Yang ketiga ada pendapatan atau income approach. Pendekatan ini digunakan untuk menentukan NJOP yang tidak dapat dilakukan berdasarkan pendekatan data pasar atau pendekatan biaya, tetapi ditentukan berdasarkan hasil bersih objek pajak tersebut. Lalu selanjutnya ada nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP-TKP. Batas NJOP yang tidak kena pajak maksimum sebesar 12 juta rupiah. Lalu pengurangan NJOP-TKP, setiap wajib pajak mendapatkan pengurangan 1 kali per tahun.
Dasar pengenaan dan tarif PBB sendiri adalah NJOP, tarif PBB-nya yaitu 0,5%. Perhitungan PBB sendiri yaitu NJKP sama dengan nilai jual objek pajak dikurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Lalu cara menghitung PBB sama dengan tarif dikali NJKP. Selanjutnya, hak dan kewajiban wajib pajak. Hak wajib pajak yaitu mengajukan keberatan, banding, pengurangan, pembatalan, dan restitusi. Lalu kewajibannya sendiri adalah membayar pajak sesuai SPPP atau SKP pada tempat yang dituju. Kesimpulan dari pajak bumi dan bangunan ini adalah memiliki peran vital sebagai sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membangun infrastruktur. Pajak yang berkaitan dengan bangunan seperti pajak bumi dan bangunan dan pajak penghasilan dari penjualan properti sangat penting dalam hal ini. Pembayaran pajak yang tepat dan teratur akan memberikan legalitas hukum bagi pemilik bangunan. Sekian presentasi dari kelompok 10. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.